Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Melaksanakan ibadah yang menjadi tujuan kenapa kita diciptakan di dunia, beribadah yang menjadi hikmah kita hidup di dunia, pastilah lelah dan capek. Beribadah itu memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang tidak sedikit. Karena memang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yaitu surga untuk mereka yang rajin beribadah, gemar beramal soleh. Surga yang dijanjikan Allah itu sangatlah mahal dan tinggi nilainya, karena bersifat kekal selama-lamanya. Kenikmatan dan kelezatan yang ada di sana adalah kenikmatan dan kelezatan yang bersifat hakiki, bukan sesuatu yang menipu, tidak bersifat sementara. Berbeda dengan kenikmatan dan kelezatan yang kita rasakan di dunia. Maka betapapun beratnya melaksanakan ibadah, meskipun susah payah, menghadapi sekian banyak rintangan dan halangan, tetapi saat teringat bahwa surga itu luar biasa indahnya, ada harapan di sana bahwa lelah capek itu bagaikan tidak dirasa saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini dalam sebuah kesempatan. Dalam potongan hadis yang mulia, beliau bersabda, "Yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahli dunya min ahlil jannah." Pada hari kiamat nanti, orang yang paling susah hidupnya di dunia, yang paling berat secara materi, paling menderita, namun min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Orang ini akan dihadirkan. Kemudian apa yang terjadi? Yusbahu fil jannati sabaghah. Orang yang susah hidupnya ini dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Setelahnya dia ditanya, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika syiddatun qat? Apakah kamu pernah merasa susah? Apakah kamu pernah menderita? Dia menjawab, tidak pernah ya Allah. Enggak pernah saya susah, tidak pernah saya menderita. Itu baru satu kali celupan. Jadi kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, perjuangan, pengorbanan yang sangat melelahkan dalam mewujudkan ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, itu dalam hitungan waktu yang sangat singkat sekali. Begitu sekejap, hanya sesaat, hilang, seakan tidak pernah terjadi sebelumnya.
lupa bahwa dia pernah menderita. Nah, sebagai contoh, thalabul ilmi, ya kan? Menuntut ilmu agama itu bukan tugas yang ringan, memerlukan kesabaran yang luar biasa. Mempelajari ayat demi ayat, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam satu persatu. Perjuangan yang dilakukan itu sangat berat. Mulai dari godaan-godaan acara yang lain. Ya kan? Pada saat yang bersamaan ada kegiatan lain yang casingnya seakan-akan tidak bisa ditinggalkan. Padahal itu ujian. Mana yang lebih kita pilih? Itu baru akan berangkat. Perjalanan yang ditempuh itu tidak pendek. Dari rumah sampai ke majelis ilmu. Tenaga, biaya. Sampai di majelis ilmu belum selesai. Kita akan dihadapkan oleh rasa kantuk yang luar biasa. Ngantuk. Padahal sebelum dan sesudahnya enggak. Ya kan? Ngantuk itu luar biasa. Tidak konsentrasi. Ada gangguan-gangguan pikiran lainnya. Ya kan? Capek, panas, lapar, haus. Belum lagi dihadapkan dengan perjuangan ketika pulang. Pulang udah rasanya jauh banget rumah itu. Ya terutama santri. Kita harus mengakui bahwa perjuangan mereka, para santri ini memang luar biasa. Gak bisa manja kalau di pondok. Kan orang tua tidak berada bersama-sama dengan mereka. Makanan, minuman tidak selalu menyesuaikan selera kita. Tapi sudah ditentukan, ini sayurnya, ini lauknya. Banyak sedikit jatah sudah ditentukan. Kadang kehabisan air, kadang sakit, kadang konflik dengan temannya, melawan rindu, mengusir kangen. Itu sudah satu perjuangan yang luar biasa. Nah, itu memang melelahkan, membuat kita cepat jenuh, mudah bosan. Tetapi kita harus ingat kembali bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Jadi yang ada dalam angan-angan, dalam bayangan kita adalah surga, 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 surga. Dengan penuh keyakinan apapun yang terbayang tentang surga, hakikat surga berkali-kali lipat lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tadi menjelaskan, dia sekali dicelupkan ke dalam surga, sudah lupa kalau pernah susah. Penderitaan dan kesengsaraan saat itu juga hilang. Yang fakir, yang miskin, yang dicaci maki orang. Kalau fakir miskin masih banyak dari kita yang bisa menahan diri. Masih banyak di antara kita yang mampu bersabar. Tapi kalau ujian itu dalam bentuk ucapan dan perkataan orang, apalagi karib kerabat, orang tua, mertua, ipar, tetangga, teman, diomongin macam-macam. Dibilang kolot, dibilang ekstremis, dikatakan kaku, disebut tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dituduh berpikir dengan sempit, dikatakan tidak memperhatikan masa depan anak-anak, dibilang aneh, ya gila, ya tidak waras. Ucapan-ucapan seperti itu terkadang
lebih susah untuk dihadapi. Kalau makan terlambat, terkadang haus karena minum terbatas, kita masih bisa menahan gitu. Tapi kalau diomongin orang, apalagi kalau yang ngomongin mertua, yang ngomongin orang tua. Kalau orang tua, mertua kalau ngomong kan pedes, karena kita anaknya. Apalagi kalau orang tua, mertua kita berpangkat, punya status di tengah masyarakat, punya harta. Lihat cucunya mondok, nggak ada jaminan dapat ijazah, tepuk jidat. Kakekmu itu bingung. Dalam 1 bulan berapa ribu ijazah kakek tanda tangani. Karena kakeknya seorang rektor universitas terkenal di Jawa Tengah. Cucunya gak sekolah. Aduh. Tekanan batin itu. Tanggungan mental di hadapan sekian ribu mahasiswa-mahasiswinya, di hadapan sekian ratus dosen dan sivitas akademik di kampusnya. Tanda tangan atas nama beliau sebagai rektor. Tanda tangan. Cucunya di pondok pesantren kan salafi lagi. Itu sebagai seorang mertua ngomong, wah kamu gini. Dengerin aja, berat. Kadang sariawan kumat, asam lambungnya naik, iya kan. Migren langsung. Wah, gitu. Gak doyan makan, gak bisa tidur. Kenapa? Ingat omongan bapakmu itu loh. Udah mas, gak usah dipikirin. Yang penting kan kita. Yang satu punya pangkat staf menteri, masya Allah, staf khusus menteri. Anaknya kok mencoba menawar untuk putus kuliah. Wajahnya bapakmu disimpan di mana? Akhirnya tanpa diketahui, tanpa kompromi, tiba-tiba aja sudah keluar SK diangkat jadi pegawai negeri. Loh, magang dulu di kantor kementerian tempatnya bapak. Ya, akhirnya ikut, lama-lama ya nggak sabar. Akhirnya tetap maksa aja nyari pekerjaan di Jogja. Ya, mudah-mudahan Allah beri jalan keluar yang terbaik. Ya. Ini omongan orang nih, orang tua, bapak. Apalagi ibu udah menangis, kamu, wah udah menyusahkan hati ibumu. Kamu sudah melukai perasaan ibu. Waduh, kamu bukan anak yang berbakti. Aduh, udah pasalnya berat banget gitu. Aduh, ya Allah, kan itu. Kamu kalau nggak mau ngikuti bapak ibu, kamu pergi aja ya. Mending gak punya anak seperti kamu. Sampai ada seorang bapak mengatakan, bapak ikhlas kehilangan anak seperti kamu. Masya Allah. Aduh, patah-patah hati ini. Ya. Disebut seperti itu kok. Bapak ikhlas kehilangan anak seperti kamu. Gak apa-apa. Anggap saja bapak gak pernah punya anak seperti kamu, karena kamu bikin malu. Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Ada orang tua datang ke rumah karena anaknya hampir selesai kuliah, daftar di pesantren, diterima. Pesantren kita Ahlus Sunnah, kuliah di UGM, berhenti, daftar diterima. Alhamdulillah. Sehari sebelum berangkat, bapaknya datang untuk mengambil sepeda motor yang biasa dipakai anaknya kuliah. Datang ke rumah bapak dan anak, curhat, ini berat Ustadz di keluarga. Sampai Pak D-nya ini, itu telepon saya, kamu kalau nggak kuat biayain, biar aku aja yang biayain sampai S2. Jadi dipikirnya berhenti kuliah itu karena nggak punya biaya, kan itu. Padahal bapaknya pegawai negeri, ibunya pegawai negeri. Sedih dia. Ini keluarga besar, heboh ini Ustadz nih. Saya bilang aja, Pak, selama ini bapak berdoa nggak supaya anaknya menjadi anak yang soleh? Lah iya, lah ini Allah kabulkan doanya. Berhenti kuliah, belajar agama, doanya dikabulin kok malah sedih. Iya ya.
Ini yang berdoa supaya anaknya soleh siapa? Kan bapak sendiri. Alhamdulillah, mondok, berprestasi. Adiknya lulus SMP, berhenti. Anaknya 2, laki-laki semua. Lulus SMP, berhenti, mondok, ya kan? Di Purbalingga, lulus, daftar di tempat kakaknya, di Pondok Jember, bareng sama kakaknya, diterima. Masya Allah, luar biasa. Bahagianya udah segar aja. Ini omongan itu beratnya luar biasa, iya kan? Diomongin orang, diomongin teman, diomongin senior, diomongin pimpinan atasan, jadi bahan gunjingan masyarakat. Masya Allah. Itu memang berat, susah. Tapi ingat kembali hadis Nabi Muhammad SAW, yusbaghu fil jannati sabghah, dicelupkan ke surga sekali celupan, sekali saja. Sebentar itu, sekejap. Ketika dia ditanya, kamu pernah susah? Enggak pernah. Pernah menderita? Enggak pernah. Hilang tuh penderitaan dan kesengsaraan yang dia rasakan di dunia. Apalagi nas'alullaha al-jannah, kita mohon surga kepadanya. Apalagi kalau kekal selama-lamanya di dalam surga. Apalah arti hidup susah di dunia? Kalau dalam sekejap saja menghapus semua derita yang pernah ada. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, pada bab terakhir, beliau bab yang ke-372, beliau menyusun judul Babu Bayani ma a'addallahu lil mu'minina fil jannah. Bab ini menjelaskan tentang janji-janji Allah di surga untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman, apa saja yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an seperti surat Al-Hijr ayat 45 sampai ayat 48, surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73, surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 57, surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai ayat 28, dan beliau mengatakan wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat lain mengenai hal ini masih sangat banyak. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin, dzakarallahu ta'ala fi kitabihil azim ayatin katsiratan fiha bayanu ma a'addallahu li ahlil jannah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sekian banyak ayat tentang janji-janji apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga. Wa min ajma'il ayati qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Dari sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan surga, yang paling padat menjelaskan tentang surga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ayat ini singkat sekali, tapi ajma itu paling padat, maknanya paling lengkap kandungannya. Walaupun secara global, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, walakum fiha, di dalam surga untukmu, ma tashtahi anfusukum, apapun yang diinginkan olehmu itu tersedia. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga untukmu apapun yang kalian inginkan, semua ada di dalam surga. Nuzulan min ghafurir rahim, pemberian dan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, kullu ma yashtahil insanu min na'imin fa innahu fil jannah. Kullu ma yatlubu fa innahu fil jannah, bal aktsar min dzalik. Maksud dari ayat ini bahwa kenikmatan apapun yang diinginkan oleh seseorang ada di dalam surga. Semua yang dikehendaki
itu ada di dalam surga. Bahkan lebih dari apa yang dia inginkan. Lebih dari yang pernah dia bayangkan. Itu surga. Apapun itu. Maka disebut oleh Syekh Al-Utsaimin, wa min ajma'il ayat. Ayat yang paling padat maknanya dan paling ringkas. Ya. Tidak disebutkan secara satu persatu. Kalian dapat ini. Enggak. Tapi Allah berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Jadi apapun yang diinginkan oleh kalian ada di dalam surga. Nah, apapun itu ada di dalam surga. Bahkan kata beliau, bal aktsaru min dzalik. Bahkan lebih dari apa yang mereka inginkan. Yaitu qaulullahi ta'ala. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazidun. Mereka mendapatkan di dalam surga apapun yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan masih ada tambahan dari kami. Apapun yang diinginkan ada. Apapun yang dikehendaki siap sedia. Tidak terbatas apa yang diinginkan, tidak sebatas apa yang dikehendaki. Lebih dari itu. Allah berfirman, waladaina mazid. Bahkan ada yang lebih dari kami. Wa qala jalla dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang sudah disiapkan untuk mereka, hal-hal yang menyenangkan dan menyejukkan. Enggak ada orang yang tahu. Saking banyaknya, saking luasnya, saking indahnya, saking lezatnya yang telah disiapkan Allah di dalam surga untuk mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu adalah balasan dari amal perbuatan yang mereka lakukan. Asy-Syaikh Al-Utsaimin mengatakan, yakni maksudnya annahu la yumkinu lil insani an yuhita ilman bi haqiqati ma a'addallahu li ahli al-jannati fiha li'annahu fawqa ma yatasawwarul insan. Arti dari ayat ini adalah tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hakikat sesungguhnya kenikmatan yang telah disiapkan Allah untuk penduduk surga. Nggak ada yang tahu hakikatnya seperti apa sih. Nggak. Kata beliau, li'annahu fawqa ma yatasawwarul insan, karena apa yang ada di surga itu melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Ma yujadu min na'imid dunya fa innahu namudhajun la yunsabu li syai'in min na'imil akhirah. Nah, kesenangan dunia yang kita kenal dan kita ketahui meskipun hanya sebatas informasi yang didengar, ya, kenikmatan dunia kita nggak pernah merasakan, tapi kita pernah mendengar. Oh, gitu. Kalau jet pribadi itu begini, nggak ada goyangnya sama sekali, ya kan? Kalau makanan ini tuh nikmatnya luar biasa. Kalau pakaian seperti ini, nyaman banget. Ya kan? Minuman ini satu tetes saja hausnya hilang, misal. Jadi cerita tentang kenikmatan dunia, iya kan? Renang di pulau pribadi, iya kan? Dilayani, diservis, itu kan kenikmatan dunia. Kita cuma sebatas mendengarnya, merasakan belum pernah. Ya kan? Jadi kenikmatan apapun di dunia ini, kata beliau rahimahullahu taala, itu hanya contoh kecil saja yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Lakin Allah taala ara ibadahu syai'an minan na'im wa syai'an minal adzabi fid dunya hatta ya'tabiru bihi faqat wa illa fa baina na'imid dunya wa na'imil akhirati farqun la yumkinu idrakuhu. Namun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan untuk hamba-hambanya secuil kenikmatan. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan sedikit siksa darinya agar manusia mau mengambil pelajaran, sehingga jauh berbeda antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. La yumkinu idrakuhu. Tidak mungkin kita bisa mencerna perbedaannya apa. Asy-Syaikh Al-Utsaimin melanjutkan, wal jannatu hiya darul lati a'addallahu ta'ala li awliyaihil muttaqin.
surga yang seperti itu indahnya, Allah persiapkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala persiapkan surga itu sebagai tempat tinggal, kampung menetap li auliya'il muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, kekasih-kekasihnya. Waqad bada al-muallifu biqaulillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ayat pertama yang beliau sebutkan adalah innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam surga-surga, kebun-kebun, taman, mata air, sungai yang sangat indah. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalamnya dengan penuh keselamatan dan rasa aman. Yang Allah sebutkan di sini apa? Sungai-sungai, air. Nah. Yang Allah sebutkan di sini apa? Taman-taman, kebun, hijau. Karena bagi kita hidup di dunia itulah puncak dari kenikmatan. Ketika kita memiliki sebuah lokasi, indahnya luar biasa. Tanaman, pohon, buah, rindang, sejuk. Ya. Ada air terjunnya, ada kolamnya. Ada sungai kecil di sana. Suara gemericik air. Itu udah. Itu kalau punya rumah seperti itu mahal tuh. Iya kan? Yang di tengah kota aja terus buat taman kecil-kecilan. Yang rumahnya di tengah kota aja berusaha untuk membuat air mancur buatan. Iya kan? Kenapa? Karena memang bagi kita manusia tinggal di dunia, yaitu puncak kenikmatan. Air, ya, dengan segala dengan segala bentuknya. Demikian juga hijauan, yang taman bunga, taman buah, kebun sawah. Ya, luar biasa. Jarang orang buat villa di Gunung Batu. Ya, orang pasti buat villa ya di gunung yang sejuk, di tengah hutan kecil, di atas bukit hijau. Nah, Syekh Al-Utsaimin tadi menjelaskan itu hanya secuil saja. Kalau orang berlomba-lomba untuk memiliki fasilitas seperti itu, ya, dia menabung agar punya villa di puncak, ya kan? Buat villa di puncak. Padahal ukurannya kecil, yang penting punya villa di sana. Nah, orang rela bersusah payah supaya bisa memilikinya. Kalaupun tidak memiliki, orang bersusah payah mengumpulkan uang agar bisa sewa sehari 2 hari. Ya kan? Perjalanan ke sana pun menempuh waktu yang tidak pendek. Ya kan? Melalui macet. Macet enggak? Macet. Melalui macet. Mau berjuang. Kenapa kita tidak berjuang lebih untuk mendapatkan tempat di surga yang villa di puncak itu hanya secuil kecil. Hanya secuil kecil dari istana di dalam surga. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menjelaskan perbandingannya itu seperti apa. Di dalam hadis Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu riwayat Muslim, beliau mengatakan, permisalan dunia dengan akhirat itu ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'u wa asyara bis sababati. Kata Nabi SAW, perbandingan dunia dengan akhirat itu, kenikmatannya itu seperti orang mencelupkan jari ke dalam lautan. Satu jari ke dalam lautan, tarik, angkat kembali, lihat air yang menempel di ujung jarinya. Yang menempel itu dunia beserta isinya. Sementara lautan itu kenikmatan akhirat. Gak bisa diperbandingkan. Gak usah lautan dah, air di gelas ini, masukin 1 jari. Nanti saya minum, tenang aja. Ini supaya lebih paham kan, ya kan? Jari dicelupkan, gak usah air laut. Ini air 1 gelas, celupkan jari, angkat,
Ini loh, yang netesnya susah ini loh. Ini sedikit sekali ya. Yang belum lihat nih. Ini baru netes. Ini dunia seisinya ini. Dunia seisinya. Sementara ini yang cuma 1 gelas. Prosentasenya berapa perbandingannya? 1 banding berapa? Yang 1 tetes tadi dengan air 1 gelas? 1 banding 1000 mungkin? Lebih lah. Ya kan? Ini 1 tetes tadi dibandingkan air di lautan sana. Samudra Hindia, Laut Cina Selatannya, ya kan? Laut Antartikanya, Laut Arktiknya. Terus mana lagi? Iya, Lautan Pasifik. Bisa dinilai dan bisa diukur kenikmatan akhirat itu bisa nggak kalau seperti itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Masa yang nggak lebih dari 1 tetes? Kalau ini dunia seisinya, lah 1 villa di puncak berapanya? Ini dunia seisinya loh. Lah satu villa di puncak dengan semua fasilitasnya berapanya? Tapi kita mau dan rela, susah payah, dijemur matahari, ya kan? Macam-macam perjalanannya berat panjang. Mau, yang penting sampai di sana. Sampai di sana langsung, aduh, capeknya hilang, udah sampai di puncak. Padahal tahu pas pulang capek lagi. Ya kan? Tapi setibanya di dalam villa di atas puncak itu, masya Allah, enak sekali. Bisa terbayang kan kalau misalkan masuk surga, dicelupkan ke dalam surga sekali celupan, kemudian susahnya itu hilang gitu. Susahnya itu hilang. Kayak nggak pernah hidup menderita, kayak nggak pernah sengsara. Padahal perbandingannya nggak bisa. 1 banding berapa? 1 tetes tadi. Nah. Yakni yuqalu lahum, kata Syekh Al-Utsaimin, maksudnya akan disampaikan kepada mereka yang masuk surga, udkhuluha bisalamin aminin min kulli syai'in. Artinya dipersilahkan masuk, silakan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh rasa aman, min kulli syai', dari apapun yang mengganggu, min kulli afatin, min kulli maradin, minal harami, minal mauti, min kulli syai'. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan maksudnya apa? Orang yang masuk surga itu akan bebas dari semua penyakit, dari semua kesusahan. Tidak akan mengalami penuaan, akan muda terus-menerus selamanya. Tidak akan mati. Tidak akan mati. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, juga disebutkan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin di bab yang terakhir ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata yunadi munadin, innalakum an tahyu fala tamutu abadan, wa innalakum an tasihhu fala tasqamu abadan, wa innalakum an tashibbu fala tahramu abadan, wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan." Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila penduduk surga sudah masuk ke surga semuanya, akan ada yang memanggil, menyeru, dan terdengar, innalakum, sungguh untuk kalian di dalam surga, antahyu fala tamutu abadan, hidup dan tidak akan mati. Kalau di dunia takut mati gitu. Kehidupan itu pasti berujung dengan kematian. Tapi kalau di surga, kematian itu sudah tidak ada lagi. Karena yang namanya kematian juga akan mati. Wa innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Di surga kalian akan sehat selama-lamanya, enggak akan sakit. Sementara kita hidup di dunia, yang paling kita takutkan adalah sakit. Apalagi kalau dirawat di rumah sakit. Langsung yang terpikir, jual apa nih? Gitu. Kalau udah dokter bilang harus opnam nih, enggak deh, pulang aja Pak. Gitu. Jatuh, ya kan? Dibawa ke rumah sakit, di rongsen, ada tulang yang patah. Kalau udah operasi, ya minimal 7 juta Pak. Enggak deh, pulang aja ke Sangkal Putung. Enggak nih. Kalau Sangkal Putung enggak, tukang pijat tulang, ya kan?
Ya tukang pijit tulang bukan ahlinya. Kalau cuma untuk ngelurusin sih ya mungkin. Itu patah. Pakruk. Hasil rongsen udah jelas nih, hasil rongsen jelas. Patah. Kok cuma pakruk. Lama-lama bengkak tuh. Bengkak. Insyaallah. Akhirnya nyesel. Ada yang pernah cerita sama saya gitu, nyesel. Nah iya. Bukan bidangnya, bukan ahlinya. Kalau terkilir lah masih memungkinkan, ya kan. Ini jelas-jelas patah. Itu yang kenapa? Karena kita takut. Rumah sakit, opnam. Sehari berapa? Jual apa nih? Udah habis-habisan yang kita punya. Nah. Orang sakit itu ya apa enaknya. Orang sakit itu pasti susah dan menyusahkan orang lain. Ya kan? Tapi di surga berdasarkan riwayat ini akan diserukan di sana. Wa innalakum antasihhu falatasqamu abadan. Sungguh kalian di dalam surga sehat selama-lamanya dan tidak akan sakit. Wa innalakum antashibbu falatahramu abadan. Sungguh kalian di surga itu akan selalu muda. Tidak akan mengalami penuaan. Kalau di dunia ada namanya bukan cuma penuaan, tapi penuaan dini. Pernah dengar gak? Iya, penuaan dini. Belum umurnya udah keriput. Belum umurnya rambut udah putih. Belum umurnya gigi udah keropos. Belum umurnya sudah tulang belakangnya udah rapuh. Ada yang seperti itu. Belum umurnya sudah, mohon maaf aja kan, sudah gak bisa apa-apa. Nah, banyak orang berupaya supaya awet muda. Apapun caranya, dari teknologi sampai kesyirikan ditempuh. Kan itu. Yang kesyirikan itu misalkan berendam di sendang apa gitu. Mandi dari 7 sumur berbeda. Kan itu. Jadi keliling, yang penting ngambil air 1 ciduk dari 7 sumur berbeda. Terserah, bebas sumur sana. Ada lagi yang menentukan harus dari 7 sumur dari 7 kecamatan yang berbeda. Masya Allah. Ente dikerjain sama jin. Mau aja dikerjain sama jin. Kan itu. Keliling sana bawa jerigen tuh ngapain? Cari air gitu. Emang PDAM putus enggak juga sih. Buat apa? Awet muda. Ada yang nanti semedi di tengah gua, ada yang mandi di bawah air terjun, ya kan? Ada yang merapal mantra-mantra semar mesem katanya. Itu mantra biar awet muda katanya. Masya Allah. Iya, ajian semar mesem namanya. Syirik. Ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke paranormal. Supaya awet muda. Ada yang pakai obat-obatan alami, yang herbal, yang ginseng, iya kan? Yang tumis, lidah buaya. Lidah buaya ditumis, Mas. Masya Allah. Gimana Pak Maman? Ditumis lidah buaya, Masya Allah. Padahal dia makan itu gak tega dia gitu. Tapi tetap aja dipaksa-paksain biar awet muda, Masya Allah. Ada yang diet, gak mau makan ini, gak mau makan itu, padahal halal. Tapi kenapa? Biar awet muda. Sampai perawatan kulit, skincare. Tahu skincare gak? Perawatan kulit mahal loh. 1 paket bisa juta itu. 1 paket. Padahal cuma 2 jam digini totok wajah. Wah. Giniin ya kan. Terus nanti lulur madu. Cuma untuk diginiin aja supaya pori-porinya itu mudah membersihkan kotoran-kotoran di dalam lubang pori-pori ini kan gitu. Insyaallah. Wah, madu, susu gitu. Insyaallah. Di sini segala macam. Setelah itu dikasih make up lagi kan gitu. Ini rambut alisnya dicukur, diganti dengan penebal alis. Masya Allah. Giginya dikikir. Yang sudah ompong dicabut, ganti gigi palsu. Rambut udah putih disemir hitam. Kan itu. Menolak, menyerah kepada ketuaan katanya. Masya Allah. Jadi gak mau menyerah pada tua, harus dilawan. Sampai yang paling terakhir operasi apa?
plastik. Operasi plastik. Daging dari paha diambil, tempelin di sini. Oh iya loh, operasi plastik seperti itu. Supaya apa? Begini. Percuma. Wajahnya kelihatan muda, habis operasi plastik, ya kan? Matanya dipakai laser, jernih, giginya kelihatan rapi, berjajar karena gigi palsu semua, rambutnya disemir putih, wajah ke atas muda, kan itu. Suruh ngangkat batu, ternyata usia itu tidak bisa dibohongi. Umur itu kita nggak bisa menghindari, udahlah. Kan itu. Semua ditempuh, biaya mahal dikeluarkan. Masya Allah, yang pakai uap, yang pakai asap. Allah, makannya harus ini, harus itu, ketat, ke gym, tempat fitness, Masya Allah, pakai minyak ini, udah. Kalau mau seperti itu ada tempatnya. Di mana? Di surga. Karena di surga, di dalam hadis ini, hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, berdasarkan berita dari Nabi Muhammad SAW, akan diserukan di sana. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan. Di sana, di dalam surga, sungguh kalian akan selalu muda dan tidak akan mengalami ketuaan. Abadan itu artinya selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan. Sungguh kalian di dalam surga itu akan selalu senang dan tidak akan pernah susah sekalipun selama-lamanya. Kalau kita di dunia kan berkali-kali susah. Tiap hari bisa 12 kali kita susah. Karena tiap jam sekali susah. Iya kan? Susah terus mikir ini, mikir itu, enggak ada habis, enggak ada selesainya. Kita selalu berpikir kapan nih bebas pikiran. Nah, kapan bebas pikiran? Sampai kemudian apa? Ada terapi hipnotis. Membuat orang itu tidak sadar beberapa saat. Jadi pas sudah sadar ingat lagi. Iya kan? Ada yang pakai kokain, heroin, fly supaya tidak sadarkan diri. Ketika sadar ingat lagi. Ada yang mabuk-mabukan, ya kan? Supaya mengurangi kepenatan sedikitlah, minuman keras. Ketika sadar ingat lagi. Maka siapapun yang tidak ingin mengalami kesusahan, yang tidak lagi ingin merasakan kesulitan, satu-satunya pilihan adalah surga. Karena di dalam surga itu wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan. Sungguh di dalam surga ini kalian akan selalu senang dan tidak akan susah selama-lamanya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala melanjutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin bab yang terakhir mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari dada mereka iri, dengki dan semua ganjalan di dalam hati. Yakni kata Syekh Al-Utsaimin, annahum, mereka orang-orang bertakwa itu, idza dakhalul jannah, apabila masuk surga, naza'allahu ta'ala ma fi sudurihim min ghillin. Dari dalam hati mereka dicabut itu, dihilangkan itu, dibersihkan semua perasaan-perasaan jelek. Benci, dendam, enggak ada. Tidak ada konflik di sana. Tidak ada lagi perdebatan, pertengkaran, perkelahian, permusuhan. Allah hilangkan itu semua. Wa dzalika annahum yuqafuna qabla dukhulil jannati ala qantaratin bainal jannati wan nari fayuqtassu li ba'dihim min ba'din hatta idza huzzibu wa nuqu wa baqiyat qulubuhum safiyatan laysa fiha ghillun dakhalul jannata ba'da an yanzi' Allahu ma fi qulubihim min ghillin. Kenapa? Karena penduduk surga sebelum masuk surga akan dihentikan di atas jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Di sana ditegakkan kisos, diselesaikan masalah di antara mereka. Sebelum masuk surga, masalah diselesaikan. Maka selagi bisa diselesaikan di dunia, selesaikan masalah-masalah itu. Jangan sampai penyelesaiannya justru di akhirat. Di atas jembatan antara surga dan neraka ditegakkan kisos.
Sampai kalau sudah bersih, tidak ada lagi benci, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi ganjalan di dalam hati. Wa baqiyat qulubuhum safiyatan, hati mereka bersih, suci. Laisa fiha ghillun, enggak ada iri dengki. Dakhalul jannah, barulah mereka masuk surga. Ba'da an yanzi'allahu ma fi qulubihim min ghillin, setelah Allah cabut dari hati mereka semua ganjalan-ganjalan. Kan itu luar biasa. Itu udah negeri yang kita impikan, tempat yang kita cari selama ini, sebuah lokasi yang tidak akan mungkin ada di dunia ini, nggak mungkin ada. Perumahan manapun, real estate manapun, klaster manapun, villa manapun, istana manapun, dengan segala fasilitas, akses sarana prasarana, hiburan, kesenangan di dalamnya, tetap saja ada capek dan lelah di sana. Ya kan? Ada capek dan lelah di sana. Nah, di sana ada masih pikiran dan hati dan ganjalan di dalam hati, tapi di surga tidak. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan ala sururin mutaqabilin, mengenai ayat ini. Orang-orang yang beriman di dalam surga itu akan duduk ala sururin, di atas dipan-dipan, kursi, sofa, atau yang semisalnya, tempat duduk. Mutaqabilin itu berhadap-hadapan. Maksudnya annahum ala janibin minal adabil azim fi julusihim la yastadbiru ba'duhum ba'dhan walakinnahum mutaqabilun. Artinya apa? Mereka duduk bermajlis ya, dengan suasana yang indah luar biasa. Adab yang tinggi, sopan santun yang mulia. Satu dari mereka tidak ada yang membelakangi. Nah, tidak. Kenapa? Karena saling senang, ya, saling cinta. Walakinnahum mutaqabilun, itu berhadap-hadapan. Sebagian ulama mengatakan karena majlis mereka itu halaqahnya luas. Saking luasnya jadi nggak ada yang double gitu, keliling semua. Nah, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Artinya la yamassuhum ta'abun wa i'yaun. Orang yang masuk ke dalam surga tidak akan merasakan capek dan lelah selama-lamanya. Jadi kalau kita di dunia itu merasa capek, lelah, pengennya istirahat, lalu tidur, bangun tidur, capeknya bukan hilang, malah rasanya lebih capek lagi, ya kan? Apalagi kalau capeknya bukan di fisik atau badan, capeknya di pikiran. Capeknya di pikiran, kan itu. Nyesel bangun itu, pengennya tidur lagi, kan itu. Tapi udah bangun, gimana mau tidur? Terus capek di dunia ini capek, kan itu. Gak mungkin bisa istirahat. Sekalipun bisa istirahat, dia sementara waktu saja. Tempat istirahat itu hanya di surga, ya kan? Istirahat itu hanya di surga. La yamassuhum fiha nasabun. Mereka di dalam surga tidak akan merasakan capek, enggak akan lelah. Wa ma hum minha bimukhrajin wa la yakhrujuna minha bal hum sakinuha abadal abidin. Mereka yang sudah masuk surga itu tidak akan keluar dari surga. Mereka tinggal menetap di sana selama-lamanya. Mereka yang masuk ke dalam surga itu tidak merasakan takut, tidak merasakan sedih. Tidak merasakan takut, tidak merasakan sedih. Mereka yang masuk dalam surga akan dipersilahkan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Silahkan masuk, kamu dan istrimu. Bahkan kamu dan istri-istrimu silahkan masuk ke dalam surga. Tuhbarun, bersenang-senanglah di dalamnya. Udah gak mikir uang kontrakan, mas? Udah gak mikir menyediakan sembako bahan makanan lagi, mas? Udah gak mikir belikan baju tiap 6 bulan sekali? Nggak ada. Kenapa? Bersenang-senanglah di dalam surga dengan istrimu. Istri di dunia dengan istri-istri dari kalangan bidadari. Nikmatnya luar biasa. Di dalam surga tidak ada yang sifatnya kotor. Tidak ada yang sifatnya kotor. Kenapa? Karena di dalam surga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan la yabulun. Penduduk surga itu tidak buang air kecil. Wala yataghawwatun. Tidak juga buang air besar.
wala yadfulun, tidak meludah, wala yamtakhitun, tidak buang ingus. Nggak ada. Mereka makan minum sepuasnya. Apapun yang diinginkan serba ada, tersedia. Nggak perlu nunggu musim. Pengen makan durian, bukan musimnya. Kan itu. Pengen makan cempedak, belum musimnya. Kan itu. Pengen makan ikan cakalang, ini bukan musimnya. Kan itu. Pengen minum jus sirsat misalkan, ini nggak ada. Di surga semuanya ada. Makan minum sepuasnya, tetapi tidak ada buang air kecil maupun besar. Terus makanan dan minum yang dikonsumsi itu jadi apa? Jadi keringat. Keringatnya wangi, bukan seperti sekarang. Keringatnya wangi seperti wanginya misik kasturi. Masya Allah. Fisiknya sempurna, luar biasa. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam sittuna dhira'an fis sama. Secara fisik penduduk surga itu seperti fisiknya Nabi Adam, 60 hasta tingginya. 60 kali gini, kurang lebih 30 meter tingginya. Masya Allah. 30 meter tingginya, 30. Jadi surga itu luasnya seperti apa? Ya, luas sekali. Kata Nabi Muhammad SAW tentang surga itu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibul jawadal mudammar as-sari'a mi'ata sanatin ma yaqta'uha. Kata Nabi Muhammad SAW, di dalam surga ada satu pohon. Ya, satu pohon. Untuk menempuh bayang-bayang pohon itu dari satu sisi ke sisi yang berikutnya, orang naik kuda, kecepatan tinggi. Kuda kualitas terbaik sudah dibuat lapar. Itu kan teknik biar kuda itu lari kencang. Terus tidak berhenti, kencang sekali ini. Selama 100 tahun belum tentu dia bisa melintasi bayang-bayang dari pohon itu. Itu baru satu pohon lah. Surga itu sendiri seperti apa luasnya? Kalau kita di dunia udah merasa sempit, ya Allah, perumahan padat, bingung cari tempat parkir. Ya kan? Santri-santri kadang ditolak karena nggak ada sakan, misalkan. Ya kan? Mau berkebun buat taman, aduh nggak punya. Akhirnya saluran got dicor di atasnya, melanggar peraturan desa akhirnya. Ya kan? Dunia sempit, mau cari lahan di mana? Baru bertahan 5 tahun, 10 tahun, udah rame lagi, padat lagi. Di surga, satu pohon. Ini loh, bayang-bayang pohon, rindangnya pohon itu. Naik kuda dari sini, kecepatan tinggi 100 tahun. Piro itu? Berapa Bang Johan? Jauh, pokoknya jauh. Ya. Kalau misalkan satu jam itu kilometernya 50 aja, ya kan? 50 kilometer per jam. Sudah berapa itu? Kok terus delek Bang? Itu berapa itu luas? Baru satu pohon loh. Satu pohon. Jadi surga itu saudara. Kalau demikian kita paham sedikit tentang surga, ya mari kita sama-sama bersabar untuk beribadah, sama-sama sabar untuk beramal soleh. Walaupun berat, meskipun susah, sabar. Surga ini mahal sekali. Yang tolabul ilmi, yang ngaji, yang jadi santri, sabar jadi santri ya. Jangan dikit-dikit, pulang kenapa? Lapar. Ya. Pulang kenapa? Gatel-gatel. Pulang kenapa? Panas. Pulang kenapa? Tempat tidurnya sempit. Pulang kenapa? Ada temanku yang nakal. Sabar Mas, sabar. Jadilah penuntut ilmu yang sabar. Jadilah santri yang sabar dengan semua keterbatasan ini. Yang diingat surga. Yang sedang merawat orang tuanya. Sabar. Emang dibikin merawat orang tua itu gampang?
Supaya kita sadar orang tua saat merawat kita pun susahnya seperti itu, ya kan? Minta ini nggak mau. Kita waktu kecil udah digorengin telur mata sapi nih sama ibu, nggak mau makan. Udah digorengin, masya Allah, makan nggak mau. Terus maunya apa? Kan itu. Tempe goreng. Ibu sabar. Pergi ke warung beli tempe diiris, ya kan? Diiris. Pulang dari warung udah bawa tempe, anaknya makan telur yang tadi digoreng. Insyaallah. Tapi ibu sabar. Giliran kita merawat ibu, giliran kita merawat bapak juga seperti itu. Kita udah masakin nih. Udah masakin. Tapi bapak sama ibu, "Mah, aku nggak mau makan." Sabar. Dan gitu. Bapak ibu diminta pakai pampers nggak mau, malu. Pakai kateter juga nggak mau. Akhirnya buang air sembarang. Di mana buang air, di situ buang air. Pesing. Tapi itu bapak kita, ibu kita. Sabar. Yang diingat-ingat itu surga itu loh, surga. Surga nggak ada yang pesing, Mas. Ya kan? Supaya kita ingat dulu, ketika kita masih kecil juga buang air kecil, buang air besar sembarangan. Jadi paham tuh anak-anak itu. Ada yang kasih komentar sembarangan gitu. Ya supaya kita sabar, ya kan? Supaya kita sabar. Kita menghadapi orang tua, bapak, ibu yang sudah pikun. Kan gitu. Kita tanya, "Bapak sampun sholat?" "Wes." Padahal masya Allah dari pagi, dari jam 10 kita menemani bapak dalam kamar, gak berpisah di situ terus kita tungguin bapak. Gak pernah bapak sholat itu. "Bapak sampun sholat?" "Ya wes." Ya. Masya Allah. Pikun kan? Udah Alhamdulillah masih menyadari bahwa sholat itu hukumnya wajib. Atau kita lihat bapak sholat baru 2 rakaat salam. "Pak, nembe kalih rakaat. Baru 2 rakaat. Kurang 2, wes 4 mau." Bapak kita yakin sudah 4. Bapak yo ngerti sholat zuhur loro ya ra mungkin. Sholat zuhur kok 2, 4 sholat zuhur itu. Alhamdulillah bapak masih mau sholat. Sabar, ya kan? Sabar. Kita tiap hari datang menjenguk. Tiap pagi sebelum berangkat kerja, pulang dari kerja, karena rumahnya beda. Rumahnya berbeda. Kita minta untuk jadi satu, orang tua nggak mau. Kita yang pengen di sana, orang tua juga nggak setuju. Kan gitu. Pokoknya kita pisah karena bapak ibu nggak mau merepotkan anaknya. Tiap pagi, tiap sore kita datang menjenguk. Kita pijetin, kita doain, kita siapkan segala-galanya, ya kan? Suatu saat kita datang menjenguk lagi, sore pulang dari kerja. Di situ adik kita udah datang duluan. Dari luar kamar kita mendengar ibu atau bapak cerita, "Kakakmu itu loh nggak pernah menjenguk ibu." Masya Allah. Kakakmu itu loh nggak perhatian sama bapak. Padahal rumahnya di samping sini kan. Kamu jauh tapi mau perhatian sama ibu, sama bapak. Masya Allah. Pagi sore kita menjenguk. Pagi sore kita udah berusaha menjenguk, ya kan? Pagi kita jenguk sebelum kerja loh. Pulang dari kerja kita sempatin menjenguk, lihat kondisi bapak ibu sehat, ya sehat. Datang adik kita yang kadang-kadang menjenguk, kadang-kadang enggak, kan itu. Pas kita masuk, baru dengar dari luar kamar ibu atau bapak cerita, "Kakakmu itu rumahnya di samping tapi nggak pernah jenguk." Sabar, surga kok. Surga, karena berbakti pada orang tua itu jalan menuju surga. Paham ini? Udah capek kayaknya ini. Sabarlah, sabar. Yang bekerja mendidik anak. Kalau santri jelas harus sabar thalabul ilmi, ya kan? Masyarakat itu menunggu kiprah kalian.
Umat Islam itu menanti orang yang siap mengajarkan Al-Quran buat mereka, yang sabar ngajarin masyarakat itu. Kalau bilang sa jadinya sa, ya bilang aja bagus. Gitu. Sabar. Alhamdulillah masih mau belajar. Masih mau belajar. Alhamdulillah sabar. Standarnya diturunin. Jangan masyarakat tetangga-tetangga orang udah tua semangat belajar Al-Quran, kita pasang standarnya kayak santri. Ulangi. Kan itu. Wah, nggak lulus nih. Besok lagi nggak mau berangkat dia. Alhamdulillah sedikit-dikit lah. Karena sesuai dengan porsinya. Intinya itu, ya. Setelah kita mengerti sedikit tentang dahsyatnya kiamat, tentang siksa neraka pada pertemuan pertama, kemudian dilanjutkan tentang kenikmatan dan kelezatan surga beserta isinya. Mudah-mudahan ada semangat baru, spirit yang lebih baik dalam beribadah, dalam beramal soleh, dalam berdakwah juga begitu ya. Dalam berdakwah juga sama ngurusin pondok, ya kan? Jadi panitia daurah, ini dan itu, sabarlah. Sabar. Harus begadang karena rapat, ya. Tidurnya kurang karena banyak urusan yang harus diselesaikan. Kan. Untuk uang perjalanan kita nggak dikasih, ya udah pakai uang pribadi, uang bensin misalkan. Sabar. Yang kita ingat-ingat surga, dan surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ini banyak sekali pertanyaannya. Ini bentuk rasa takut neraka, yakni dengan bersedekah. Apakah bersedekah kepada orang yang tergolong mampu diperbolehkan? Untuk yang tergolong mampu kita niatkan hadiah saja. Ya, diniatkan sebagai apa? Hadiah. Kan itu. Diniatkan sebagai hadiah. Walaupun bersedekah pun enggak masalah. Iya kan? Yang ada ketentuannya itu adalah zakat yang sifatnya wajib. Kalau zakat yang sifatnya wajib sudah ditentukan nih. 8 golongan enggak boleh lebih dari itu. Tapi kalau sifatnya sunnah, mustahabbah, ya, sifatnya hadiah, infak dan sebagainya dan semisalnya boleh. Tapi kalau kita berbicara afdhal dan tidaknya, semakin membutuhkan maka lebih afdhal kita berikan untuknya. Ini kita sesuaikan dengan tema ya. Apa upaya yang harus dilakukan agar setiap ilmu atau faedah yang didapat itu semakin memperbagus akhlak kita kepada Allah? Karena terkadang faedah yang masuk lewat channel WA atau Telegram itu hanya berlalu begitu saja. Nah, kalau ulama kita seperti itu, termasuk para sahabat, mereka saat itu punya semangat untuk belajar agama, ya, tidak akan menambah sebelum yang sudah dipelajari itu diamalkan. Maka untuk zaman sekarang ini, karena kita memang jauh berbeda dengan sahabat, dari sekian banyak faedah yang kita baca melalui channel, coba disaring. Dalam arti disaring itu kita pilih mana yang bisa kita praktekkan sekarang ini. Satu, misalkan melalui channel WA atau Telegram dalam sehari ada 10 sampai 20 faedah, iya kan? 10 sampai 20 faedah. Pilih dari 10 atau 20 faedah itu satu aja. Satu diamalkan. Itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya macam-macam ya. Nah ini pertanyaannya di luar dari tema yang ada. Janganlah. Ini ada pertanyaan,
Mohon nasihatnya, di tempat kerja kurang kondusif atau kurang nyaman, mau dagang kurang modal dan khawatir, apakah yang harus ana lakukan? Yang pertama, luruskan niat. Jadi ingin berhenti bekerja itu tujuannya apa? Kalau memang tujuannya agar bisa beribadah lebih tenang, agar bisa mengamalkan sunnah lebih khusyuk, ikhlaskan itu sebagai niat, Allah akan memberi kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan. Kapan kemudahan itu akan Allah berikan? Ya ketika kita sudah lepas dari pekerjaan itu, kita akan diberi ganti. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu." Siapapun yang meninggalkan sesuatu niatnya karena lillahi ta'ala, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik untuknya. Jadi satu, luruskan niat. Yang kedua, masalah modal. Siapapun yang sukses itu pasti bermula dari keterbatasan modal. Nggak ada orang yang ingin sukses kemudian langsung modalnya besar. Ya semua dari yang kecil. Nah, justru dari modal yang kecil itu kita akan semakin semangat untuk berusaha. Mulailah dari yang kecil. Kemudian yang ketiga, justru ini adalah wahana untuk kita mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari, seperti meningkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau secara teknis yang paling sederhana adalah mencari informasi sebanyak mungkin, ya kan? Sharing, meminta tukar pengalaman kepada mereka-mereka yang pernah mengalami hal yang sama dengan kita. Mereka dulu kerja di pabrik, kerja di perusahaan, terus keluar, lalu sukses. Kita datang tanya, "Afwan akhi, ana mau berkunjung, ana mau silaturahim, ana mau ziarah, boleh enggak? Ana mau tanya-tanya masalah pekerjaan." Silakan, sharing, kumpul, sharing. Itu akan menguatkan tekad kita. Yang penting niatkan ikhlas, ya, untuk beribadah lebih tenang. Pertanyaannya macam-macam ya. Apakah ketika di surga kita akan dikumpulkan bersama anak dan istri? Iya, asalkan bersama dalam iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Jadi orang-orang beriman yang kemudian diikuti oleh anak keturunannya, mereka akan kami gabungkan menjadi satu di dalam surga. Ya. Di dalam surga bersama dengan mereka. Jadi pertanyaan, kalau dikumpulkan bersama dan istri, ya asalkan sama-sama beriman. Bolehkah seperti disebutkan berlutut di depan anak, apa tidak seperti ruku atau sujud? Bukan ruku juga bukan sujud itu. Ya. Banyak sekali. Ini memang gak bisa dijawab semua. Alhamdulillah beberapa hari ini saya baru bisa mengikuti pengajian salafi dan baru mengerti adanya acara-acara bid'ah. Sudah bertahun-tahun saya menjadi salah satu dari donatur untuk acara-acara bid'ah di kampung. Dan sampai saat ini saudara, tetangga dan kerabat di kampung masih meminta dana ke saya untuk acara bid'ah tersebut. Mohon bimbingannya Ustadz, bagaimana cara saya menolaknya? Soalnya saya baru kenal salafi juga. Alhamdulillah bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih Anda
dari sekian banyak hambanya mengenal jalan kebenaran. Itu yang paling terpenting, bersyukur, alhamdulillah. Dikeluarkan dari masa-masa kegelapan menuju alam yang terang benderang. Itu harus disyukuri. Mahal sekali itu. Mahal sekali. Tak terbayangkan kalau hidayah itu tidak datang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah untuk kita. Kalau bukan karena hidayahnya, gak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah. Tak terbayangkan kalau misalkan hidayah itu tidak datang. Terus menerus dalam kebid'ahan, terus menerus dalam kesyirikan, sampai meninggal dunia, rugi dan sungguh celaka. Jadi yang paling terpenting bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua, setelah kita memahami bahwa itu adalah perbuatan yang salah, maka kita harus bertaubat dengan sebenar-benarnya. Dan salah satu syarat taubat sebenar-benarnya atau taubatan nasuha adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak melakukan perbuatan salah yang dilakukan sebelumnya. Jangan diulangi lagi. Yang ketiga, secara teknis, ya kan. Yang jelas kita sudah mengambil keputusan tidak akan membantu kegiatan-kegiatan seperti itu lagi. Ya. Maka ya kita sampaikan terus terang. Lebih baik berterus terang dengan cara yang baik, lebih baik jujur, tapi dengan kata-kata yang sopan daripada kita cuma menghindar sana, menghindar sini. Wah, pas nggak ada duit, besok datang lagi. Aduh, mohon maaf, ada pekerjaan yang lain. Aduh, mohon maaf, sedang dipinjam orang. Terus terang aja deh. Kan itu. Biasa datang minta bantuan, ini terus terang aja. Ya kan? Terus terang aja bahwa mulai saat ini saya keberatan untuk memberikan bantuan, donasi dalam acara-acara seperti itu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya sosial, saya tetap membantu. Saya siap membantu. Kan itu. Ada orang sakit, orang bangun rumah, memperbaiki genteng, ya kan? Membantu. Tapi kalau untuk acara-acara seperti itu, mohon maaf. Sampaikan saja, terus terang, nggak usah. Aduh, mohon maaf, uangnya dipakai. Aduh, mohon maaf. Susah. Kita malah dikejar-kejar. Mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa ya? Udah ngomong aja terus terang. Tapi caranya yang baik. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.